Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang dan selamat sore. Alhamdulillah, pagi hari yang cerah ini kita semua dapat bersama mengikuti kembali pelajaran masih di tema 1 subtema 4 pembelajaran 1, yaitu membahas tentang pertumbuhan tanaman ya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Nah ini ya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, anak sekalian, itulah bacaan yang ada di buku kita, di mana menerangkan tentang proses perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang secara alami, ada yang secara buatan atau dibantu oleh manusia. Secara alami bisa dengan biji, bisa dengan tunas, bisa dengan umbi, bisa dengan spora ya. Dan masih banyak ya cara. Nah, anak sekalian, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Tuh. Ada yang berwarna kuning daunnya, ada yang hijau, ada yang coklat ya, dan lain sebagainya. Tuh. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Boleh kalian coba ya. Siapkan satu buku, lalu ambil berbagai macam daun, kita taruh di buku kita tersebut. Nah, anak sekalian, tentunya kita semua dapat melakukan hal seperti itu ya, karena banyak daun di sekitar kita. Nah, selain kita membuat satu buku yang berisi berbagai macam daun, kita juga bisa membuat gambar mozaik yang dibuat dari daun dan biji-bijian ya. Contoh seperti yang ada di halaman 148, di mana di sini kita diberi arahan untuk membuat gambar mozaik ya. Sebagaimana yang kalian lihat di gambar tersebut. Nah, kalian bisa menirunya di rumah ya, mencobanya, memanfaatkan waktu luang untuk membuat gambar mozaik, yaitu dari bahan daun-daun kering ataupun biji-bijian. Nah, lalu sekalian, bicara masalah biji ya, di halaman 149 di sini ada soal cerita berkaitan dengan pelajaran matematika. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian.
Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Ya, tadi diterangkan bahwa Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah. 10. Kemudian akan dibagi menjadi dibagi kepada 2 kelompok. Teman-teman Udin, sini angka 2-nya. Nah, setiap kelompok akan mendapat berapa? Ya, mari kita lihat konsep pembagiannya. Ya. Nah, ini caranya. Yes. Secara konseptualnya demikian. Ini kacang merah yang dimiliki oleh Pak Guru sebanyak 10 biji kacang merah. Ya. Kemudian ini ada 2 wadah menandakan 2 kelompok. Ya. Lalu diambil pertama 2 dulu. 1 taruh di kelompok sini, 1 di wadah sini. Maka kalimat matematikanya 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Ya, jadi tinggal 8 biji karena sudah diambil 2. Kemudian diambil lagi 2. Ya, taruh di sini 1, di sini 1. Biji yang tadi tinggal 8, sekarang tinggal 6. Diambil lagi 2. Ya, diambil lagi 2. Terus dan terus dilakukan hal yang demikian sehingga wadah menjadi kosong. Yang tadinya berisi 10 kacang merah sekarang sudah kosong, sudah habis, sudah pindah ke 2 wadah ini. Yang satu isinya 5, yang satu isinya 5. Nah, sekalian, kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Jadi pembagian itu adalah pengurangan berulang. Maka proses di atas dapat ditulis dengan bentuk atau dalam bentuk pembagian seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bagaimana tadi soal yang telah Bapak buat. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini 5. Ya, masing-masing dapat 5. Tuh. Nah, anak sekalian, bisa juga dengan cara menggunakan angkanya langsung, ya. Ini barangkali kalau untuk dipahami agak sulit, ya. Untuk yang ini kita langsung kepada menggunakan angkanya saja. Contoh 52 dibagi 2. 52 dibagi 2. Nah, untuk lebih mudahnya silakan cari angka, ya. Apabila dikali angka tersebut dengan 2, maka mendekati angka 5. Oh, ternyata angka 2. Ya. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, 4 taruh di sini. Tuh, tinggal dikurangi 2. 5 kurangi 4, 1. Nah, halaman berikutnya ya, ada angka 12, ya. Angka 12 di sini akan dibagi kembali, ya. Dibagi kembali dengan angka 2. Kalau tadi 52 dibagi 2, ya, sekarang sisanya 12 dibagi 2. Nah, 12 dibagi 2 ternyata hasilnya 6, ya, karena
2 dikali 6 sama dengan 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi hasil 52 dibagi 2 sama dengan 26. Ini hasil 26. Nah, anak sekalian, sini ada soal lagi. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Kalimat matematikanya 126 dibagi 6. 126 ini adalah bibit, ya. 6 ini adalah anak. Bagaimana cara pengerjaannya? Di sini ada ruang kosong. Kita akan coba. 126 dibagi 6. Nah, cari angka yang apabila dikali dengan angka tersebut dengan angka 6, hasilnya mendekati angka 12. Tuh. Ternyata angka yang didapat adalah angka 2. Nah, 6 dikali 2 sama dengan 12. Kurangi 6. Nah, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Di sini 6, ya. Karena 6 kali 1 6. Hasilnya sisanya 0. Tuh. Jadi sudah kita dapat hasilnya. 126 dibagi 6 hasilnya adalah 21. 126 dibagi 6 sama dengan 121. Hasilnya adalah 21, ya, bukan 121. Kalian paham? Kalian bisa? Nah, sekarang silahkan coba, ya, di sini. Oh, perlu contoh lagi. Baik, akan Bapak beri contoh, ya. 153 dibagi 3. Cari angka yang apabila dikali 3 hasilnya mendekati atau jumlah 15. Oh, ternyata angka 5. 3 dikali 5 hasilnya 15. Turun 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Tuh. 3 dikali 1 3. 0. Jadi 153 dibagi 3 sama dengan 51. Mudah bukan? Oh, mudah sekali. Nanti Bapak beri latihan, ya, supaya kalian bisa. Terima kasih. Ini saja video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat adanya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat belajar, selamat berprestasi, tetap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.